Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sebelum kami memulai presentasi kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Miss Febria dan teman-teman semuanya karena sudah meluangkan waktu untuk menyaksikan video ini. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil project UAS kami yang berjudul meningkatkan penjualan berikat arang, analisis pasar, dan strategi pemasaran efektif. Dalam video ini kami akan menjelaskan mulai dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan, pembahasan. Pembahasannya ini mencakup seperti analisis produk briket, lalu pengembangan strategi pemasaran, analisis posisi merek atau brand positioning, lalu menganalisis SWOT, segmentasi pasar, dan strategi pemasaran dalam skala pasar internasional. Semoga apa yang akan kami sampaikan dalam presentasi ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Chelsea Aulia dan rekan-rekan saya. Revalina Mutiara Amri. Saya Sofi Anggina Boru Siregar. Saya Citria Yudinulu, biasa dipanggil dulu. Saya Anissa Ramadhani. Kami sangat mengharapkan masukan yang membangun dari Miss Febria dan teman-teman semuanya. Tanpa berlama-lama, mari kita memulai presentasi ini dengan membahas latar belakang proyek UAS kami. Dalam beberapa tahun terakhir, permintaan akan sumber energi alternatif yang ramah lingkungan meningkat. Arang briket yang terbuat dari limbah biomasa seperti tempurung kelapa menjadi solusi untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil karena memiliki nilai tinggi dan emisi karbon lebih rendah dibandingkan batu bara. Seiring meningkatnya kesadaran lingkungan seperti kini juga tertuju pada kemasan yang mendukung prinsip keberlanjutan. Oleh karena itu, briket ini menggunakan kemasan ramah lingkungan yang mendukung keberlanjutan dalam penggunaan dan penyajiannya. Dilengkapi dengan produk pendukung seperti sarung tangan, briket ini menawarkan kenyamanan lebih bagi konsumen. Kualitasnya ditingkatkan dengan durasi pemakaian lebih lama, panas stabil, dan residu abu rendah. Dengan keunggulan ini, briket batok kelapa diharapkan mendukung efisiensi, kenyamanan, dan pelestarian lingkungan. Selain memenuhi kebutuhan lokal, produk ini juga berpotensi diekspor, memperkuat posisi Indonesia di pasar energi alternatif global. Tujuan pemasaran arang briket batok kelapa adalah memperkenalkan produk kepada konsumen, memberikan informasi mengenai keunggulan seperti efisiensi pembakaran dan sifat ramah lingkungan, serta memperluas pasar dan menargetkan segmen seperti penggunaan untuk barbecue. Jadi di sini saya akan menjelaskan pada bagian 2.1 terlebih dahulu. Jadi pada bagian ini kita akan menjelaskan arang briket ini tuh merupakan bahan dasar yang terbuatnya dari batok kelapa. Jadi arang briket dari batok kelapa ini merupakan produk yang dihasilkan dari limbah batok kelapa melalui proses karbonisasi dan pengolahan menjadi briket. Jadi produk ini memiliki berbagai keunggulan yang sehingga banyak sekali semakin diminati di pasaran global. Jadi arang briket batok kelapa ini umumnya selalu digunakan sebagai bahan bakar alternatif. Jadi untuk baik untuk keperluan domestik seperti kita bisa masak, atau kita juga seperti berbatuan, ataupun juga untuk aplikasi industri. Jadi contohnya seperti dalam proses pembuatan keramik dan juga metalurgi. Lalu di sini ada beberapa keunggulan dari produk arang briket batok kelapa ini yang sehingga mampu banyak sekali diminati di pasar global. Yang pertama itu karena ramah lingkungan. Jadi arang briket dari batok kelapa ini juga merupakan produk yang ramah lingkungan karena terbuatnya dari limbah pertanian. Jadi dalam proses produksinya ini kita mampu berkontribusi juga nih pada pengurangan limbah, tapi kita juga mendukung praktik pertanian yang akan selalu berkelanjutan. Lalu yang kedua, ada daya bakar yang tinggi. Jadi produk ini memiliki daya bakar yang tinggi dan masa bakar yang lebih lama jangkanya dibandingkan dengan arang kayu yang sudah konvensional. Nah, karena hal daya bakar yang tinggi ini menjadi pilihan yang lebih efisien dalam penggunaan energi, karena dalam pembakarannya dia memiliki masa bakar yang lebih lama. Lalu yang kedua, dia menjadi stabil. Nah, inilah
menjadi alasan banyak sekali peminatnya di pasaran global. Lalu yang ketiga, minim asap. Jadi arang briket dan dari batok kelapa yang menghasilkan ini, dia menghasilkannya sedikit asap saat dibakar. Jadi beberapa orang ini bisa merasakan lebih nyaman karena minimnya asap dibandingkan dengan arang lain sebagainya. Lalu yang terakhir adalah ekonomis. Jadi dalam ketersediaan bahan baku yang melimpah, arang briket batok kelapa ini juga memproduksi dengan biaya yang relatif rendah, tapi bisa menjadikannya produk yang terjangkau di pasaran. Jadi mungkin dalam penjelasannya adalah bahan bakunya ini melimpah. Contohnya seperti negara tropis kita Indonesia, yang kita bisa memproduksi ini dengan biaya rendah tapi tetap selalu berkualitas yang tinggi gitu. Lalu kita ada alasan dalam memilih arang briket batok kelapa. Yang pertama ini adalah permintaan global yang meningkat. Jadi dengan semakin meningkatnya kesadaran akan isu lingkungan yang banyak sekali perubahan iklimnya, jadi banyak sekali konsumen yang beralih ke bahan bakar alternatif yang lebih berkelanjutan gitu. Jadi arang briket batok kelapa ini mampu memenuhi kebutuhan dengan menawarkan solusi yang sudah ramah lingkungan. Lalu yang kedua, di sini ada potensi pasar yang luas, pasar internasional. Jadi khususnya tuh di negara-negara yang memiliki budaya barbekyuan dan juga shisha. Contohnya seperti negara Amerika Serikat dan negara-negara Eropa yang selalu menunjukkan permintaan yang tinggi terhadap arang yang berkualitasnya juga tinggi gitu. Ini juga memberikan peluang kepada arang briket untuk ekspor yang lebih signifikan bagi produsen Indonesia. Lalu yang ketiga adalah dukungan kebijakan lingkungan dari banyaknya negara. Contohnya seperti negara-negara maju yang mendorong penggunaan produk yang lebih ramah lingkungan melalui regulasi dan juga insentif. Jadi arang briket batok kelapa ini juga bisa mampu memanfaatkan tren untuk memasuki pasar global dengan lebih mudah. Lalu yang keempat adalah dalam inovasi dan peningkatan kualitas. Jadi dengan perkembangan teknologi dan juga teknik produksinya yang lebih baik, produsen arang briket batok kelapa mampu untuk meningkatkan kualitas produknya sehingga mampu untuk bersaing di pasar global. Lalu yang kelima adalah kesadaran masyarakat terhadap kesehatan. Jadi masyarakat ini semakin menyadari nih karena pentingnya kesehatan dari dampak asap tersebut, dan jadinya mereka lebih memilih lagi dalam untuk arang briket tersebut. Makanya dalam produk arang briket ini karena minim asap jadi mampu lebih meningkat di pasaran global. Jadi arang briket batok yang merasakan lebih sedikit asap ini menjadi pilihan yang lebih menarik lagi bagi konsumen yang lebih peduli akan kesehatan dan juga terhadap ramah. Jadi dengan berbagai alasan dan juga berbagai keunggulan yang sudah didukung, arang briket batok dengan berbagai keunggulan dan alasan yang mendukung ini, arang briket batok kelapa ini menjadi produk yang sangat layak untuk dijual secara global. Jadi menjadikannya negara Indonesia ini sebagai salah satu pemain utama dalam industri ini. Oke, jadi di sini kita next untuk menjelaskan pada bagian untuk 2 yang berjudulkan tentang analisis produk briket arang dan alasan pilihannya sebagai pilihan utama untuk pemasaran global. Jadi Indonesia ini merupakan salah satu produsen kelapa terbesar dunia. Jadi memiliki perkebunan yang mencapai 3,3 juta hektar. Dalam potensi ekspor kelapa yang tinggi, dengan nilai yang telah mencapai 1,25 miliar US dollar pada tahun 2022, jadi dia menunjukkan besarnya peluang cuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani melalui inovasi dan pemberdayaan industri kecil dan menengah. Oke, lalu Indonesia ini juga menempati peringkat pertama dunia dalam
potensi ekspor kelapanya. Jadi sudah mengalahkan beberapa negara-negara seperti negara Cina, negara Laos, Polandia, lalu juga Vietnam. Lalu keunggulan ini itu didukung oleh beberapa fakta. Contohnya bahwa Indonesia ini adalah produsen kelapa terbesar dunia yang memungkinkan negara untuk memenuhi permintaan global yang selalu terus meningkat. Lalu kita bisa melihat juga nih dengan kebiasaan-kebiasaan masyarakat Amerika yang suka mengadakan acara-acara sosial atau acara kumpul-kumpul yang selalu barbecue, itu juga membuka potensi yang besar untuk kita mengekspor briket ke negara Amerika, karena briket arang ini menjadi penawaran yang tepat untuk untuk mengekspor hal itu, karena keunggulan dari aspek kualitasnya seperti panas, lalu durasi dalam pembakarannya, karena dalam durasi pembakaran menggunakan produk briket arang ini mampu bertahan lama dan juga stabil, beda sekali dibandingkan dengan menggunakan kayu yang sudah konvensional. Lalu residu juga bersih karena dia menghasilkan produk yang sangat ramah lingkungan, karena beberapa negara-negara ini sudah menggunakan isu-isu yang bahwa mereka akan menggunakan produk yang sangat ramah lingkungan dan juga dengan residu yang sangat bersih. Jadi ada mungkin kalau misalkan kita bisa lihat ada beberapa tabel yang sudah kita ekspor tabelnya, Miss. Jadi ada pada tabel di atas ini ada 24 negara impor briket terbesar di dunia. Yang pertama itu adalah negara Cina, yang kedua Korea, yang ketiga Jepang, yang keempat Amerika Serikat, dan yang terakhir adalah Arab. Jadi briket arang tempurung kelapa ini merupakan salah satu bahan bakar alternatif yang sering digunakan untuk kegiatan memasak di beberapa negara. Contohnya di Timur Tengah seperti Arab, briket ini sering digunakan dalam rokok pipa shisha. Lalu untuk negara-negara Asia seperti negara Cina, negara Korea maupun Jepang, briket arangnya ini digunakan dalam kegiatan memasak di restoran. Jadi sama halnya dengan negara Amerika yang sering menggunakan briket ini untuk kegiatan memasak seperti barbecue. Jadi dalam acara barbecue ini banyak sekali penggemarnya di berbagai belahan dunia. Bahkan di negara kita sendiri pun masih ada beberapa yang suka barbecue nih ya, untuk acara-acara kegiatan sosial atau acara-acara kumpul keluarga yang bisa menggunakan produk briket tersebut. Jadi dengan negara Amerika Serikat ini yang sudah terkenal dengan kegiatan sosialnya itu barbecue, negara ini menjadi salah satu negara yang paling sering mengadakan kegiatan tersebut, karena masyarakat di negara Amerika Serikat tersebut memiliki kecintaan yang sangat tinggi dalam kegiatan barbecue, dan ini merupakan momen yang paling sering dimanfaatkan untuk acara saat liburan. Jadi kita bisa melihat dalam kebiasaan-kebiasaannya masyarakat Amerika yang suka mengadakan acara barbecue ini, kita bisa membuka nih untuk potensi yang besar kita mengekspor briket ke negara Amerika tersebut. Jadi briket arang ini menjadi penawaran yang tepat untuk kita nih dalam keunggulan dari aspek kualitas panasnya, durasinya, residu yang bersih yang dihasilkan dengan ramah lingkungan seperti keinginan warga negara tersebut. Di sini saya akan menjelaskan pengembangan strategi pemasaran yang komprehensif untuk produk arang briket di pasar global. Yang pertama itu ada B2B atau business to business, memasarkan produk dengan mendistribusikannya ke bisnis lain. Untuk pemasaran arang briket ke Amerika, perusahaan dapat menjadi pemasok bagi perusahaan lokal dan mendistribusikan produk ke swalayan atau toko-toko lokal yang kemudian menjualnya langsung kepada konsumen. Nah, seiring berjalannya waktu, belanja online menjadi pilihan utama karena kenyamanan, efisien, dan kemudahan membandingkan harga serta kualitas. Konsumen dapat berbelanja kapan saja, tanpa perlu ke toko fisik, dengan privasi dan sistem pembayaran yang aman.
Ulasan produk juga membantu keputusan menjadikan belanja online peluang bagi produsen arang briket untuk memperluas pasar dan meningkatkan penjualan. Selanjutnya ada analisis posisi merek briket arang dalam konteks pasar global. Berdasarkan hasil pemantauan di marketplace seperti Amazon dan Walmart, target menunjukkan rentan harga briket arang Kingsford itu sekitar 22 sampai 26 dolar Amerika Serikat, itu 20 pound beratnya. Sedangkan Olivet 26,4 pound, 63 sampai 65 dolar Amerika Serikat. Dan Royal Oak 20 pound itu harganya 37 sampai 40 dolar Amerika Serikat. Yang termurah adalah Kingsford 22 sampai 26 dolar. Yang termahal ada Olivet 26,4 pound beratnya dan harganya 63 sampai 65 dolar Amerika Serikat. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pembahasan 2.5, yaitu melakukan analisis SWOT untuk memahami posisi produk briket arang dalam pasar global. Sebelum itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu SWOT. Jadi SWOT adalah alat analisis yang digunakan untuk mengevaluasi, ada 4, yaitu yang pertama strength sebagai kekuatan, lalu weakness sebagai kelemahan, opportunity sebagai peluang, dan threat sebagai ancaman. Perlu diketahui untuk strength, kekuatan, dan weakness sebagai kelemahan itu adalah faktor internal, yaitu dalam perusahaan kita sendiri. Dan untuk opportunities atau peluang dan threats atau ancaman itu dari faktor eksternal, dari faktor luar. Itu yang memberikan peluang atau potensi untuk berkembang, seperti tren pasar, kebutuhan pelanggan, atau dukungan pemerintah. Kayak gitu, itu faktor eksternal. Langsung saja kita masuk ke analisis SWOT produk briket arang. Yang pertama ada strength atau kekuatan. Yang pertama itu ada ramah lingkungan. Tentu saja ramah lingkungan, produk briket arang ini dibuat karena untuk menggantikan bahan bakar fosil. Lalu ada daya bakar yang tinggi, minim asap, kualitas stabil ekonomis dengan harga yang terjangkau. Lalu kita juga berinovasi pada produk yang ditawarkan untuk meningkatkan kualitas dan fungsionalitas produk yang ada. Dan yang terakhir yaitu peningkatan kualitas dan memelihara hubungan positif dengan konsumen melalui komunikasi yang efektif. Lanjut ke weakness atau kelemahan, yaitu ketergantungan. Yang pertama itu ada ketergantungan pada satu bahan baku, ya, karena kita hanya menggunakan tempurung kelapa aja. Jadi itu adalah salah satu weakness kita. Yang kedua, variasi dalam kualitas arang briket bisa terjadi akibat bahan baku yang tidak konsisten, ya, karena biasanya dengan cuaca juga jadinya hasil tempurungnya tidak konsisten. Lalu kurangnya pengalaman dalam ekspor internasional karena perusahaan baru pertama kali mengekspor ke Amerika, kurangnya pengetahuan tentang proses ekspor, regulasi, dan prosedur bea cukai. Selanjutnya itu opportunity, yaitu permintaan global yang terus meningkat. Dengan meningkatnya kesadaran lingkungan, semakin banyak negara mencari sumber energi yang lebih bersih seperti arang briket untuk menggantikan bahan bakar fosil. Yang kedua ada ekspansi pasar, yaitu lebih memperluas jangkauan pasar. Perusahaan yang dikenal secara global bukan hanya menargetkan satu negara saja, tapi juga dalam skala yang lebih luas. Lalu yang terakhir yaitu inovasi produk, mengembangkan variasi produk baru, inovasi dalam pengemasan, dan juga kualitas produk. Selanjutnya itu ke threats atau ancaman. Yang pertama itu adalah persaingan ketat di pasar Amerika. Seperti yang kita tahu ya dari data sebelumnya, bahwa yang memproduksi briket arang itu bukan cuma di Indonesia, ada di negara lain seperti Laos dan Filipina yang juga berusaha untuk masuk ke pasar Amerika. Jadi persaingan ini tuh dapat menurunkan harga dan margin keuntungan, seperti itu. Lalu perubahan cuaca atau iklim yang ekstrim seperti yang saya sebutkan sebelumnya ya, yang ada di weakness gitu. Jadi kondisi iklim ekstrim itu dapat mempengaruhi produksi
atau distribusi arang briket, baik di negara asal di Indonesia ya maupun di Amerika. Contohnya seperti ini, saat musim hujan ya pasti proses pengeringan briket arang tempurung kelapa itu jadi lebih lama, ataupun di saat di negara tujuan bisa dapat memperlambat pengiriman selama musim dingin yang ekstrim seperti itu. Dan juga yang terakhir yaitu fluktuasi harga bahan baku. Jadi fluktuasi harga bahan baku tempurung kelapa dapat mengaruhi biaya produksi dan harga jual produk. Nah, lanjut ke 2.6 yaitu identifikasi dan analisis segmentasi pasar yang tepat untuk produk briket arang di pasar global. Sebelum itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu segmentasi. Jadi segmentasi itu adalah proses membagi pasar yang luas menjadi kelompok-kelompok yang kecil yang lebih spesifik itu berdasarkan karakteristik tertentu seperti kebutuhan, lalu perilaku, psikografi, demografi, dan geografi seperti itu contohnya. Nah, jadi tujuannya untuk apa? Tujuannya itu adalah untuk memahami target pasar dengan lebih baik sehingga produk atau layanan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan setiap segmen. Nah, terus untuk segmentasi ini terbagi menjadi 4. Yang pertama itu ada demografi. Demografi itu contohnya seperti usia ataupun jenis kelamin. Yang kedua itu ada geografi. Geografi itu adalah wilayah atau lokasi si konsumen tersebut. Nah, lalu ada psikografi. Psikografi ini adalah lifestyle atau minat. Dan yang terakhir adalah perilaku. Perilaku ini adalah kebiasaan pembelian atau loyalitas konsumen seperti itu. Nah, langsung aja kita masuk ya ke dalam segmentasi pasar briket arang dari segmentasi demografi terlebih dahulu. Di sini kita itu menggunakan yang usia. Ya, jadi usia dari 18 sampai 34 tahun di mana sering mengadakan barbecue untuk kegiatan sosial atau acara pesta bersama teman, dan juga dari usia 35 sampai 55 tahun. Nah, ini tuh kalau dari usia 35 sampai 55 tahun ini biasanya pengguna aktif yang sering mengadakan acara bersama keluarga dan juga pertemuan teman gitu ya bersama kolega gitu. Seperti itu. Selanjutnya ya, kita ke segmentasi geografi. Kalau misalkan dari jurnal ya, di sini tahu budaya Amerika itu menyukai banyak kegiatan di luar ruangan. Contohnya itu seperti barbekyuan ini gitu. Biasanya barbekyuannya bersama keluarga atau saat acara festival, atau bahkan orang Amerika itu biasanya di hari kemerdekaan mereka itu suka melakukan barbekyuan gitu untuk merayakan hari kemerdekaan tersebut seperti itu. Dan juga banyak sekarang tuh restoran di Amerika yang menggunakan arang briket. Nah, kalau misalkan geografi ya, contoh-contoh kotanya gitu. Yang pertama itu ada Los Angeles, yang kedua ada San Francisco, Texas, North Carolina, terus ada Memphis, dan juga Kansas City yang dikenal dengan tradisi barbecue yang kuat gitu, dan memiliki iklim yang mendukung kegiatan barbecue sepanjang tahun seperti itu. Jadi penggunaan arang briket dapat meningkat pada kota-kota tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan ke segmentasi perilaku. Di sini untuk segmentasi perilaku kita menargetkan ke konsumen yang pro lingkungan gitu ya. Seperti kita tahu bahwa briket arang itu kan ramah lingkungan ya. Jadi kita menargetkan ke konsumen yang sangat peduli terhadap dampak lingkungan. Jadi memilih briket dari bahan alami seperti tempurung kelapa ini yang bersertifikasi ramah lingkungan dan memiliki emisi karbon yang rendah dibandingkan bahan bakar fosil seperti itu. Lalu yang terakhir yaitu segmentasi psikografi. Nah, di sini kita menargetkan kepada konsumen yang lebih fokus pada harga. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi pemasaran. Yang pertama, analisis pasar internasional. Biasanya sebelum memulai pemasaran, kita tuh pertama menganalisis pasar terlebih dahulu ya. Terus menargetkan negara seperti negara Brazil, terus negara Eropa, lalu juga negara yang berkembang nih, fokus pada energi yang baru.
Terus produk juga harus menonjolkan kualitasnya, terus keberlanjutannya dan juga ramah lingkungan dengan diferensiasi berdasarkan tipe produknya. Yang kedua, penentuan harga yang bersaing. Nah, harga ini harus disesuaikan dulu dengan daya beli konsumen di setiap negaranya. Terus, strategi penetrasi pasar nih dengan harga awal murah dapat digunakan sebelum menaikkan harga secara bertahap. Lalu, harga setelah produk diterima positif oleh pasar. Namun, harga juga perlu mencerminkan kualitas dan biaya produksi untuk menjaga keuntungan perusahaannya. Lalu lanjut yang ketiga, ada strategi pendistribusian global. Saluran distribusi ini sangat penting untuk aksesibilitas produk. Kolaborasi dengan distributor lokal atau retailer besar membantu memperkenalkan produk, sementara platform e-commerce memberikan efisiensi dalam pengiriman. Lalu yang keempat, ada mengembangkan kesadaran merek global. Identitas merek yang kokoh dengan logo, slogan, dan pesan selaras prinsip keberlanjutan dapat membantu menonjol di pasar internasional. Hubungan baik dengan konsumen melalui pelayanan pelanggan juga memperkuat citra merek. Lalu yang terakhir, ada pemasaran daring dan media sosial. Platform digital seperti Instagram dan YouTube itu tuh penting ya untuk meningkatkan kesadaran merek dan komunikasi secara langsung dengan pelanggan. Lalu di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari materi-materi di makalah ini. Arang briket batok kelapa adalah produk yang ramah lingkungan yang terbuat dari limbah biomasa seperti tempurung kelapa dengan keunggulan daya bakar yang tinggi, terus emisi karbon yang rendah dan sedikit residu. Proses produksinya sederhana dan bahan baku yang melimpah, menjadikannya peluang bisnis di negara tropis. Terus produk ini berpotensi besar di pasar lokal dan internasional, terutama di negara dengan berbudaya yang barbeque dan shisha seperti Amerika Serikat, Cina, dan negara-negara di Timur Tengah. Permintaan produk berkelanjutan meningkat seiring kesadaran lingkungan dan dukungan kebijakan global terhadap produk yang ramah lingkungan. Arang briket batok kelapa memiliki peluang ekspor yang besar, terutama ke Amerika Serikat. Strategi pemasaran yang efektif seperti ekspor langsung dan pemanfaatan e-commerce itu dapat meningkatkan penjualan. Lalu, kemudahan belanja online juga mempermudah konsumen membeli produk tanpa mengunjungi lokal fisik. Baik, sekian. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Dan kami haturkan banyak-banyak terima kasih kepada Miss Febria karena sudah meluangkan waktunya untuk menonton video presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Miss.